Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea Agustina dengan NIM 2012959 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 3 semester 1 tentang gempa bumi dan tsunami. Video ini berguna untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar bumi antariksa dan kimia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Nah, pernahkah teman-teman mendengar berita mengenai gempa bumi? Jadi, gempa bumi itu merupakan salah satu peristiwa alam yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Dan apa yang harus kita lakukan jika di daerah kita terjadi gempa bumi? Video kali ini mari kita bahas tentang gempa bumi dan juga tsunami. Untuk materi yang pertama yaitu tentang materi gempa bumi. Apa itu gempa? Gempa bumi terdiri dari dua kata, yaitu gempa dan bumi. Gempa berarti getaran atau guncangan, dan bumi merupakan planet tempat tinggal kita. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi akibat pergerakan lempeng bumi. Getaran ini menciptakan terjadinya gelombang rambat yang dapat membahayakan seluruh makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, teman-teman, pernah nggak merasakan gempa? Nah, kenapa negara Indonesia sering terjadi gempa? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan titik pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan termasuk ke dalam gugusan cincin api Pasifik. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi jenis-jenis gempa. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik ialah gempa yang terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempengan bumi. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di dalam gambar. Nah, selanjutnya ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ialah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Selain gempa tektonik dan gempa vulkanik, terjadinya gempa bisa disebabkan oleh meteor atau ledakan ulah manusia. Peringatan dan informasi resmi tentang gempa disampaikan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. BMKG menyediakan layanan informasi mengenai gempa bumi. BMKG tahu dari mana ya kalau terjadi gempa? Nah, ada yang dinamakan dengan alat seismometer. Seismometer merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui adanya gempa. Rekaman hasil getaran digambarkan di kertas oleh alat yakni seismograf. Contohnya seperti pada gambar ini. Kemudian hasil gambar ditentukan oleh alat seismograf disebut dengan seismogram. Besaran gempa bumi diukur dalam skala Richter. Gempa bumi di bawah 3 skala Richter biasanya tidak dapat dirasakan. Kemudian, gempa bumi pada angka 4-6 skala Richter tergolong gempa kecil. Kemudian, kekuatan gempa bumi di atas 7 skala Richter tergolong gempa besar dan berpotensi terjadinya tsunami. Jadi, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Yang
yaitu segera cari tempat berlindung, seperti contohnya di bawah meja. Yang kedua, hindari barang atau peralatan yang bersifat berat dan mudah pecah. Kemudian yang ketiga, gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung. Yang keempat, jika teman-teman berada di luar gedung atau bangunan, hindari pohon, tiang listrik, dan bangunan yang mudah roboh. Kemudian yang kelima, yaitu hindari berjalan dekat saluran air. Apabila terpaksa, gunakan peralatan pendukung. Kemudian yang keenam, yaitu hubungi call center Jakarta Siaga 112 untuk pertolongan atau info lebih lanjut. Akibat gempa bumi. Berikut adalah dampak terjadinya gempa bumi. Yang pertama yaitu terjadinya longsor. Longsor mengakibatkan terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi yang bisa menyebabkan bencana lain. Dan getaran tersebut juga bisa mengakibatkan tanah dan batuan keluar dan menyebabkan tanah longsor. Yang kedua yaitu tsunami. Gempa bumi adalah faktor utama yang menyebabkan bencana besar yang lain seperti tsunami. Gempa yang memicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan besar pula kekuatan tsunami. Selain kekuatan juga seberapa dekat jarak pusat dengan dasar laut. Yang ketiga, banjir. Getaran bisa menyebabkan keluarnya air waduk, danau menjadi rusak dan tidak bisa menampung air. Dengan begitu, air akan mengalir memenuhi daerah sekitar yang lebih rendah. Kemudian, yaitu kebakaran. Getaran saat gempa juga bisa menyebabkan kebakaran yang diawali dengan robohnya bangunan. Karena kerusakan pada bangunan akan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dan kebocoran tabung gas. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar, seperti rusaknya rumah-rumah warga, gedung-gedung, dan menyebabkan terkikisnya lapisan tanah. Yang keenam yaitu kerusakan bangunan. Bangunan yang berada di atas tanah bisa hancur atau roboh karena getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Semakin besar kekuatan, maka kerusakan ini juga semakin besar pula. Yang ketujuh, terjadinya korban jiwa. Saat terjadi gempa bumi, seseorang berpotensi untuk terkena runtuhan-runtuhan bangunan yang roboh. Atau bisa juga terperangkap di dalam sebuah gedung atau bahkan terseret arus saat terjadi tsunami. Tahukah teman-teman, negara Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Salah satunya yaitu bencana alam tsunami. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su adalah pelabuhan dan nami adalah gelombang yang dapat diartikan sebagai ombak yang besar di pelabuhan. Adapun penyebab terjadinya tsunami yaitu gempa bumi yang berpusat di laut, longsor di bawah laut, letusan gunung api di bawah laut atau pulau, dan hantaman meteor di laut. Sehingga tsunami dapat membuat gelombang yang cukup besar hingga menyapu semua yang ada di pesisir pantai. Di SD Negeri 2 Parangtritis sendiri mempunyai tata letak yang tak jauh dari pesisir pantai. Nah, maka dari itu yuk kita pelajari tanda-tanda tsunami agar kita dapat menghindari bahaya tsunami. Berikut tanda-tanda tsunami. Yang pertama, gempa bumi yang cukup besar. Yang kedua, susutnya air laut. Yang ketiga, banyaknya ikan-ikan yang terdampar di tepi laut. Dan yang keempat, gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang-ulang dengan kuat dan terdengar gemuruh dari tengah laut. Namun, pertanda akan terjadinya tsunami dapat juga diketahui melalui sistem peringatan bahaya yang tersedia di daerah berpotensi mengalami tsunami. Bagaimana jika terjadi tsunami? Saat sedang berada di sekitar pantai, segeralah menuju ke tempat yang tinggi seperti bukit atau gedung tinggi. Jika berada di
dalam perahu atau kapal di tengah laut, jangan mendekat ke tepi pantai. Arahkan kapal ke laut. Nah, itulah penjelasan materi mengenai gempa bumi dan tsunami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan bisa memahaminya. Cukup sekian video dari saya. See you next time.